Timnas voli putri Indonesia Under 21 akhirnya bisa finish di posisi ke-16 di kejuaraan dunia tahun 2025 setelah di pertandingan tadi Junaida Santi dan kawan-kawan dikalahkan oleh Puerto Rico. Ini mungkin merupakan hasil yang di luar ekspektasi, tapi perlu digarisbawahi bahwa ini adalah turnamen pertama bagi Junaida Santi dan kawan-kawan di level turnamen yang skalanya itu adalah kejuaraan dunia. Apapun itu, kita harus memberikan apresiasi kepada para pemain timnas Indonesia. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Timnas Voli Putri Indonesia Under 21 yang bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025. Perjalanan dari Junaida Santi, Mahuse, Selomita, dan kawan-kawan akhirnya selesai. Dan Timnas Indonesia finish di posisi ke-16 di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Sebenarnya Timnas Indonesia itu memiliki kesempatan atau memiliki peluang untuk bisa finish di posisi ke-15, tapi di pertandingan tadi kita bisa melihat bahwa Timnas Indonesia dikalahkan oleh Puerto Rico dengan skor 2-3. Kenapa saya bilang bahwa Junaida Santi dan kawan-kawan itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk finish di posisi ke-15? Karena di pertandingan tadi kita kan bisa melihat bahwa Timnas Indonesia itu sempat leading, kemudian disamakan, kemudian leading lagi, kemudian disamakan lagi, dan akhirnya di set kelima Mahuse dan kawan-kawan itu dipaksa mengakui ketangguhan Puerto Rico. Ini merupakan ulangan dari pertandingan sebelumnya. Skornya juga sama. Di fase grup kita kan juga kalah melawan Puerto Rico dengan skor 2-3. Dan ini tadi kita juga kalah dengan skor yang identik atau skor yang sama. Bagi beberapa volley-mania atau sebagian fans volley Indonesia, mungkin hasil yang didapatkan oleh Junaida Santi dan kawan-kawan itu cukup mengecewakan karena Timnas Indonesia hanya bisa finish di posisi ke-16. Tapi kalau untuk saya pribadi, dan mungkin banyak volley-mania atau fans volley Indonesia yang setuju bahwa sebenarnya hasil yang diterima atau didapatkan oleh para pemain Timnas Indonesia Under 21 itu sudah berada di luar ekspektasi atau di luar prediksi. Karena apa? Ada beberapa alasan yang membuat saya akhirnya harus mengatakan bahwa pencapaian atau prestasi Timnas Indonesia di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini di luar ekspektasi. Pertama, ini adalah debut atau turnamen pertama Timnas Indonesia di kejuaraan dunia, dan Indonesia itu kan bisa bermain di kejuaraan dunia ini karena statusnya adalah tuan rumah, tidak melalui babak kualifikasi. Yang kedua, memang Timnas Indonesia itu secara persiapan itu memang tidak lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain yang bertanding di turnamen ini. Kita bisa flashback sedikit bahwa Timnas Indonesia itu kan tidak menghadapi tryout atau tidak menjalani uji coba dengan negara-negara lain yang memang sangat dibutuhkan. Salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana para pemain itu bisa menghadapi tekanan ketika mereka itu menjalani uji coba, dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana cara pemain itu solve the problem atau memecahkan masalah ketika menghadapi blok yang tinggi. Beberapa kali kan kita melihat bahwa para pemain Timnas Indonesia itu kan sangat kesulitan ketika menghadapi para pemain yang memang secara postur itu lebih tinggi. Selain itu, ini juga menjadi alasan tersendiri kenapa saya bilang bahwa hasil yang didapatkan oleh Timnas Indonesia itu berada di luar ekspektasi atau di luar prediksi, bahwa tim ini itu kan usianya itu kan kurang dari 1 tahun. Untuk persiapan atau TC-nya atau pelatnasnya sendiri itu hanya sekitar 4 bulanan sebelum akhirnya tim yang dilatih oleh pelatih Timnas Marco Sugiyama itu menjalani pertandingan di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Bahkan ini juga kalau kita mau realistis, Timnas Indonesia Under 21 ini, Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan tahun lalu itu tidak bermain di FEC Under 20. Jadi ya dengan segala kondisi itu kita harus memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Indonesia karena sampai saat ini kita bisa melihat beberapa pertandingan itu kan dilalui oleh Junaida Santi dan kawan-kawan dengan hasil yang meskipun kalah ya, tapi dengan hasil yang tidak mengecewakan banget. Sepanjang pertandingan ini, sepanjang turnamen ini, kita kan hanya bisa mendapatkan 1 kemenangan ketika menghadapi Timnas Kanada. Tapi di pertandingan-pertandingan lain, kita bisa melihat ada fighting spirit, ada semangat pantang menyerah, ada eager atau kemauan dari para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik, meskipun harus diakui bahwa di pertandingan lainnya juga Timnas Indonesia itu justru flop atau tidak bermain sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Ya, ini bagian dari dinamika di tengah perjalanan kejuaraan dunia yang mana kita ketahui bahwa memang
jeda waktunya itu memang sangat sempit. Jadi satu pertandingan ke pertandingan lainnya itu seperti di konten saya kemarin, memang para pemain itu akan sangat terkuras tenaganya. Ini aja kita bisa mengambil contoh di timnas Indonesia. Jadi kemarin timnas Indonesia itu kan bermain melawan Korea Selatan. Nah, hari ini timnas Indonesia itu bermain melawan timnas Puerto Rico. Jarak atau jeda dari pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Korea Selatan dan hari ini ketika melawan Puerto Rico itu tidak sampai 12 jam. Kita bisa membayangkan bagaimana kelelahan yang dialami atau dirasakan oleh Mahuze dan kawan-kawan. Karena apa? Dua pertandingan itu juga semuanya itu kan dilalui oleh timnas Indonesia secara full set. Para pemain harus menjalani pertandingan secara 5 set dan tentu saja kita yang tidak bermain aja sudah bisa membayangkan bagaimana rasa lelah atau rasa letih yang dirasakan oleh para pemain. Tapi ada hal yang sangat positif yang ditujukan oleh para pemain timnas Indonesia, dan ini sekali lagi bahwa kalau kita kalah tapi permainan dari timnas Indonesia ini semangat pantang menyerahnya itu tinggi, kita juga tetap memaklumi, kita tetap bangga. Tadi itu kan Indonesia itu kan sempat kalah 11-19 kalau tidak salah, tapi akhirnya timnas Indonesia itu berhasil memetik kemenangan. Nah, semangat-semangat ini yang sebenarnya sangat kita harapkan di pertandingan sebelumnya lah ya, termasuk ketika menghadapi Thailand dan juga Korea Selatan. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur, sekali lagi kita tetap harus memberikan apresiasi kepada para pemain timnas Indonesia, dan kita akan meminta pertanggungjawaban dari PBVSI mengenai bagaimana tim ini ke depannya akan dikelola seperti apa, akan diurus seperti apa, karena ini pemain-pemain ini kan sebenarnya pemain yang sangat potensial, bisa menjadi fondasi untuk menggantikan Megawati Anggisi Pertiwi, kemudian Mediel Yogu, Sheila Bernadetta, Tisha Amalia, De Vega, dan lain sebagainya. Atau kalau tidak menggantikan, mereka itu kan bisa dikombinasikan dengan para pemain di timnas senior yang memang memiliki kemampuan yang oke untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia. Di pertandingan tadi kita juga bisa melihat bahwa secara statistik memang ada beberapa hal yang atau indikator yang kita unggul, tapi memang di indikator lain kita itu kalah. Dari sisi attack sendiri, timnas Puerto Rico itu kan hanya bisa mendapatkan 65 poin, sedangkan kita di pertandingan tadi itu bisa memperoleh 69 poin. Itu artinya kita leading atau unggul dibandingkan timnas Puerto Rico. Tapi untuk sisi blok sendiri, timnas Puerto Rico itu bisa mendapatkan 10 poin, sedangkan kita itu hanya bisa mendapatkan 4 poin. Nah, ini yang bolak-balik saya bilang, termasuk di konten-konten saya sebelumnya, bahwa menjalani tryout menghadapi lawan yang secara postur itu lebih tinggi itu sangat dibutuhkan bagi Juneda Santi dan kawan-kawan untuk memecahkan kondisi atau masalah ketika mereka harus menghadapi blok yang memang sangat tinggi. Karena kalau secara postur ya memang kita kalah jika dibandingkan para pemain timnas Italia, timnas Argentina, timnas Serbia, timnas lain sebagainya. Mungkin kita hanya secara postur tidak jauh beda atau so-and-so dengan pemain di timnas Vietnam ataupun timnas Thailand. Selain dari faktor attack dan juga dari faktor block, untuk sisi serve sendiri kita berimbang dengan Puerto Rico tadi, karena kita sama-sama mendapatkan 7 poin. Puerto Rico itu juga mendapatkan 7 poin dari sisi serve. Nah, untuk sisi kesalahan atau opponent error sendiri, memang ya meskipun timnas Puerto Rico itu lebih banyak errornya, tapi bisa kita katakan seimbang lah ya, karena timnas Puerto Rico itu melakukan 28 error, sedangkan timnas Indonesia itu melakukan 25 error. Sekali lagi, kalau ada volley-mania yang menganggap bahwa ini hasil yang mengecewakan, saya pribadi tidak setuju. Ini sudah hasil di luar prediksi, karena alasan-alasannya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini adalah debut pertama bagi timnas Indonesia di kejuaraan dunia. Kemudian juga tim ini kan usianya belum setahun, dan tim ini kan secara persiapan dibandingkan negara lain itu kan memang tidak lebih baik. Belum lagi secara komposisi kita kan ada yang cedera. Juneda Santi juga dipaksakan ketika menghadapi Korea Selatan kemarin bertanding, dan hari ini Juneda Santi itu kan juga bertanding membela timnas Indonesia. Kadek Diva juga cedera, dan ya dengan komposisi seperti itu memang masih sangat oke lah hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Untuk top skor sendiri, Silomita tadi mainnya gacor banget, keren banget, dan Silomita itu berhasil menjadi top skor bagi timnas Indonesia karena dirinya itu mencetak 19 poin. Ini adalah
pencapaian terbaik Silomita di satu pertandingan selama membela Indonesia di kejuaraan dunia Under-21 tahun 2025 ini. Di bawah Silomita ada Mause yang di pertandingan tadi Mause itu berhasil mencetak 18 poin, sedangkan Juneda Santi itu mencetak 17 poin. Rara ini juga sangat oke, tadi penampilannya impresif banget karena sepanjang pertandingan dirinya itu kan mencetak 11 poin. Ya, apapun itu, terima kasih untuk para pemain timnas Indonesia, untuk Juneda Santi, untuk Rara, untuk Silomita, untuk Mause dan kawan-kawan telah berjuang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya di kejuaraan dunia. Untuk para pemain yang masih cedera, Kadek Diva dan juga Juneda Santi, semoga speedy recovery, semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan untuk PBVSI, please pemain-pemain ini dirawat, diurus secara profesional, diurus secara serius. Karena apa? Kita sudah bisa melihat bahwa di kejuaraan dunia ini kita sudah ketinggalan ketika menghadapi timnas Vietnam dan juga saat melawan timnas Thailand. Itu artinya tidak hanya di level senior kita sudah kalah dari Vietnam dan Thailand, tapi juga di level junior kita sudah tertinggal dari dua negara tersebut. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Doakan ya timnas voli Indonesia itu berprestasi dan voli Indonesia tidak gini-gini aja. Oke, makasih. Sampai jumpa.